Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joshua Sidebang, NIM saya 51931220114 dari kelas PTUB. Di sini saya akan menjelaskan tugas video konvensional pada mata kuliah teknologi motor bensin. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan alur bahan bakar pada sistem karburator, di mana saya akan menjelaskan bagaimana sistem bahan bakar dapat mengalir dari tangki bahan bakar menuju ke ruang bakar pada sistem karburator. Baik, yang pertama ada tutup tangki bahan bakar. Tutup tangki bahan bakar di sini berfungsi sebagai penutup dari tangki bahan bakar agar bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar tidak dapat menguap keluar. Kemudian ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar di sini berfungsi sebagai penampung wadah bahan bakar yang dibutuhkan oleh kendaraan. Untuk proses alirannya, di sini bahan bakar akan dipompa agar dapat mengalir ke ruang bahan bakar oleh pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar di sini akan memompa bahan bakar dari tangki, kemudian akan melewati proses penyaringan bahan bakar agar kotoran pada bahan bakar disaring. Kemudian bahan bakar akan mengalir menuju ke karburator. Karburator di sini berfungsi untuk merubah bentuk bahan bakar yang cair menjadi bentuk gas atau kabut. Nah, kemudian bahan bakar yang sudah berbentuk gas atau kabut masuk ke dalam ruang bakar untuk melakukan sistem pembakaran. Nah, di sini ada selang pengembali bahan bakar. Selang pengembali bahan bakar di sini atau return pipe ini berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang berlebih pada saat proses pengaliran bahan bakar tadi, di mana apabila bahan bakar berlebih, dia akan dikembalikan lagi ke dalam tangki bahan bakar oleh return pipe atau selang pengembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kontrol yang ada pada karburator. Contohnya pada slide yaitu katup solenoid. Katup solenoid ini berfungsi untuk mencegah terjadinya diseling pada mesin bensin dengan cara menghentikan suplai bahan bakar yang menuju ke idle port, sehingga mesin akan kekurangan bahan bakar dan mesin pun akan segera mati. Yang dimaksud dengan diseling adalah mesin tetap hidup walaupun kunci kontak sudah di-off-kan. Diseling ini disebabkan oleh panas yang berlebihan terdapat di busi atau preignition temperature, yaitu di mana kondisi di mana panas busi dapat membakar bahan bakar sebelum saat pengapian atau karbon deposit yang masih membara di ruang bakar. Nah, apabila katup solenoid tidak berfungsi, maka mesin masih bisa dihidupkan tetapi tidak bisa berputar stasioner atau idle, atau mesin mati saat idle dan dapat hidup jika digas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemahaman tentang masalah umum yang sering terjadi pada karburator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada karburator motor. Masalah umum yang sering terjadi pada karburator motor yaitu setelannya tidak pas. Pada karburator terdapat dua buah sekrup penyetel, yakni sekrup pengatur gas dan sekrup pengatur saluran bensin saat idle. Sekrup pengatur gas berfungsi untuk mengatur ketinggian gas saat kawat gas tidak ditarik. Sementara sekrup saluran bensin berfungsi untuk mengatur besar kecilnya saluran bensin saat idle. Kedua sekrup ini akan disetting untuk menentukan idle RPM yang tepat. Kita tidak bisa hanya menyetel salah satu sekrup untuk memperoleh RPM ideal. Memang kenyataannya apabila kita hanya menyetel satu sekrup saja, RPM akan berubah tetapi perbandingannya tidak ideal. Masalah inilah yang terkadang belum kita mengerti. Penyetelan yang tidak tepat tentunya dapat membuat campuran bensin tidak ideal, sehingga akan muncul beberapa masalah seperti mesin yang sulit dihidupkan dan mesin tersendat-sendat saat putaran idle. Kemudian pada slide ditunjukkan yaitu main jet mampet. Main jet adalah komponen berbentuk saluran berdiameter kecil yang terletak di tengah karburator motor, sehingga kita tidak akan bisa melihat komponen ini tanpa melepas karburator. Fungsinya untuk menyalurkan dan mengangkutkan bensin dari dalam ruang pelampung atau di dalam karburator ke aliran udara yang melewati karburator. Banyak sedikitnya bensin yang keluar sangat dipengaruhi oleh besar diameter main jet ini. Untuk ukuran normal memang sudah disetting oleh pabrikan agar volume bensin yang keluar itu ideal. Namun seiring kendaraan digunakan, biasanya di dalam main jet ini terselip kerak dan kotoran. Kotoran tersebut akan mengganggu aliran bensin dari ruang pelampung sehingga volume bensin yang mampu dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan volume idealnya. Kondisi ini disebut sebagai campuran kurus. Efeknya motor akan terasa ngempos dan berbet baik di RPM rendah, menengah atau saat digeber. Kemudian pada slide ada ditunjukkan akibat modifikasi motor. Biasanya untuk menambah daya gedor motor, pemilik motor akan mengganti beberapa komponen di dalam
karburator seperti main jet, jarum skep, dan lebar venturi. Namun penggantian 3 komponen di atas dengan ukuran berbeda akan menimbulkan masalah lain. Misalnya apabila kita mengganti main jet dengan ukuran lebih besar, maka imbasnya bensin menjadi boros serta berpotensi menimbulkan asap hitam. Baik, pada slide ditunjukkan masalah umum yang sering terjadi pada karburator pada motor, yaitu bensin tidak turun. Jika hal itu terjadi, maka kita harus memeriksa saluran bensin. Bisa saja ada masalah bensin tidak mengalir dari tangki ke karburator. Umumnya untuk motor yang masih mengusung karburator tidak memiliki fuel pump. Aliran bensin dari tangki ke karburator cuma memanfaatkan gaya gravitasi. Saat motor didiamkan dalam waktu yang lama, biasanya terdapat masalah karena ada udara yang terjebak di dalam karburator, sehingga menyumbat aliran bensin. Oleh sebab itu, di sela beberapa kali pun mesin akan susah hidup. Apabila kita menemui masalah tersebut, jangan ragu untuk melepas selang bensin yang masuk ke karburator dan biarkan bensin mengucur sampai lancar. Setelah itu, pasang kembali selang ke karburator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah umum yang sering terjadi pada karburator mobil. Masalah umum yang sering terjadi pada karburator mobil biasanya kita sering mendengar istilah karburator banjir. Kemudian ada karburatornya memang rusak. Kemudian pelampung bocor, jarum pelampung kotor, perakitan karburatornya salah, kemudian selang pembuangan sudah rusak, kemudian ada spring needle valve patah, dan jarum pelampung sudah aus. Baiklah, sekian dari penjelasan tugas video konvensional saya pada mata kuliah teknologi motor bensin. Saya Joshua Sidebang meminta maaf sebesar-besarnya apabila saya masih terdapat dalam kekurangan menyampaikan tugas video konvensional pada mata kuliah teknologi motor bensin. Saya menerima segala kritik dan masukan agar saya dapat memperbaiki tugas saya yang saya buat ini agar bisa menjadi maksimal lagi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.